Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 5 semuanya. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali untuk menyimak materi dari kemuhammadiyahan, yaitu masih di materi Hizbul Waton dengan pembahasan yang berbeda. Pembahasan hari ini yaitu tentang seragam, atribut, dan janji dari Hizbul Waton. Apa saja itu? Silahkan disimak video ini sampai habis ya anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan anak-anak mengambil buku tulis kemuhammadiyahan dan alat tulisnya ya. Baik, jika sudah disiapkan, mari kita mulai pembelajaran kemuhammadiyahan kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak sampai habis ya anak-anak semuanya. Semangat selalu. Baik, materi pertama yaitu tentang seragam Hizbul Waton. Ya, di sini ada gambar dua anak ya. Pertama tentang seragam Hizbul Waton. Seragam Hizbul Waton adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota Hizbul Waton. Seragam Hizbul Waton ini ditentukan oleh kuartir pusat Hizbul Waton yang terletak di Yogyakarta. Jadi ketentuan-ketentuan, standarnya, dan coraknya, warna, tata cara berpakaian dari seragam Hizbul Waton semuanya ditentukan oleh kuartir pusat Hizbul Waton. Lalu, pakaian tersebut atau seragam Hizbul Waton terdiri dari, pertama, ada tutup kepala atau hijab untuk anak perempuan, untuk putri ya. Lalu tutup kepala juga untuk putra, berarti memakai topi. Lalu yang kedua, baju pandu. Putra dan putri berbeda. Kalau putra, bajunya itu dimasukkan ke dalam celana, sedangkan putri yaitu dikeluarkan dan di depannya, di kanan kirinya terdapat kantung. Ya, kalau anak-anak bisa melihat di situ. Kalau di baju HW untuk putri, depannya ada kantung dan tidak dimasukkan ke dalam rok. Yang ketiga, celana panjang dan rok panjang. Untuk laki-laki atau anak putra memakai celana panjang. Untuk putri bisa memakai rok panjang, atau mungkin sedang kegiatan di luar atau sedang berada di alam bisa memakai celana panjang. Yang keempat ada setangan leher. Yang kelima ada sepatu dan kaos kaki, dan keenam ada ikat pinggang. Lalu, fungsi dari seragam HW apa ya? Yang pertama, bisa menumbuhkan jiwa kesatuan, karena sakit semuanya seragam, akhirnya jiwa kesatuannya pun terjalin antar anggota pandu HW. Lalu yang kedua, menanamkan disiplin. Jika kita sudah memakai seragam, berarti secara tidak langsung kita sudah menjalankan atau menanamkan disiplin dalam diri kita. Kalau hanya memakai baju yang bebas atau semau kita saja, itu tidak menanamkan disiplin. Yang ketiga, menanamkan harga diri. Yang keempat, melatih kerapihan, kesederhanaan, keindahan, dan kesopanan ya. Jadi kalau kita memakai seragam, itu akan melatih kerapihan kita, kesederhanaan. Maksudnya kesederhanaan apa ya? Jadi sesama teman, sesama anggota pandu HW itu tidak ada yang saling pamer atau merasa paling bagus pakaiannya, karena semuanya seragam. Lalu keindahan dan kesopanan. Yang kelima adalah kelonggaran. Maksudnya kelonggaran adalah itu di dalam keadaan sesuatu. Jadi seragam tidak harus seperti yang ditentukan oleh kuartir. Bisa diganti dengan pakaian yang lain yang disesuaikan dengan jenis kegiatan terkait. Jadi contoh misalkan ada kegiatan di alam atau kegiatan kemah, mendaki dan sebagainya, bisa saja ada sebagian dari HW itu misalkan membuat kaos atau membuat pakaian lapangan dan sebagainya, tetapi masih sesuai dengan standar dari Hizbul Waton tersebut. Ya, demikian materi dari seragam Hizbul Waton. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya di sini ada atribut Hizbul Waton. Atribut Hizbul Waton yang benar adalah pakaian yang sesuai dengan ketentuan yang dilengkapi dengan atribut. Maksud di sini dari Bunda adalah seragam ya. Seragam Hizbul Waton yang benar itu adalah pakaian yang sesuai dengan ketentuan, yang pastinya dari seragam tersebut atau pakaian tersebut dilengkapi dengan atribut, tidak hanya sekedar pakaian
baju dan celana atau rok saja. Jadi ada terdapat atribut di situ. Nah, di sini atribut Visible Weapon adalah tanda-tanda yang dikenakan atau dipakai oleh anggota pandu. Jadi di situ banyak tanda-tanda seperti tanda-tanda sebuah kegiatan dan sebagainya. Itu atribut dari Hisbul Waton. Nah, atribut Hisbul Waton di sini apa? Untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkat kecakapan dan satuan dan daerah. Nah, fungsi dari atribut Hisbul Waton ini apa ya? Ada 7. Yang pertama, memudahkan mengenal identitas karena terdapat nama kita di situ, nama daerah kita dan sebagainya. Yang kedua, menandakan status dan posisi. Jadi status kita dan posisi kita itu maksudnya apa? Kita termasuk dalam tingkatan apa, jabatan kita apa, seperti itu. Yang ketiga, menunjukkan prestasi kerja karena terdapat tanda-tanda di situ, biasanya ada tanda kecakapan apa, kita sudah melakukan apa, nanti biasanya ada tanda tersendiri gitu sebagai prestasi kerja. Yang keempat, menimbulkan kebanggaan. Jadi semakin kita aktif di Hisbul Waton, semakin kita terjun dalam kegiatan Hisbul Waton, semakin banyak tanda-tanda atau atribut yang kita dapatkan. Di situ akan menimbulkan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita sendiri ya. Yang kelima, menandakan tingkatan. Jadi mungkin sesama anggota pandu HW jadi semakin tahu tingkatan-tingkatannya dari atribut yang dipakai. Yang keenam, memupuk rasa tanggung jawab. Semakin tinggi tingkatan, semakin banyak tanda-tanda dari prestasi kita, pasti juga tanggung jawab kita semakin besar. Nah, di situ dilatihlah kita di situ bisa memupuk rasa tanggung jawab kita. Dan yang ketujuh pastinya menjadi kenangan karena kita sudah melakukan suatu kegiatan dan sebagainya. Itu fungsi dari pengertian dan fungsi dari atribut Hisbul Waton. Selanjutnya, atribut Hisbul Waton dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada atribut utama Hisbul Waton dan atribut tambahan dari Hisbul Waton. Jadi ada 2 jenis atribut ya dalam seragam Hisbul Waton, yaitu atribut utama dan atribut tambahan. Atribut utama Hisbul Waton yang pertama itu ada tanda identitas pandu HW, yaitu ada di sebelah saya, kalau di baju Hisbul Waton kalian, di baju HW kalian, di sebelah kiri, di dada sebelah kiri, di depan itu ada tulisan Hisbul Waton. Nah, itu tanda identitas pandu HW. Yang kedua, tanda satuan. Apa tanda satuan? Yaitu adalah satuan kita di dalam Hisbul Waton. Misalkan untuk di SD kelas 1 sampai 3 tanda satuannya masih Hisbul Waton pandu atfal, lalu kelas 4 sampai kelas 6 pengenal, dan seterusnya yaitu penghela, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ada atfal, ada pengenal, dan ada penghela. Nah, biasanya kalau di atfal itu tanda satuannya warna kuning. Kalau untuk satuan pengenal tandanya warna merah, dan satuan penghela warnanya hijau. Jadi untuk kalian anak-anak kelas 5, kalian berada di satuan pengenal yang berwarna merah. Lalu ada tanda kepangkatan. Nah, di sini ada tanda kepangkatan atau tanda jabatan. Nah, tanda kepangkatan itu jabatan adalah tanda posisi kita di dalam suatu regu. Misalkan kalau tandanya satu garis menandakan bahwa kita adalah pemimpin regu utama. Nah, kalau tandanya 2 garis adalah pemimpin regu, dan tanda 3 adalah wakil pemimpin regu. Biasanya ini ditaruh di kantong sebelah kanan, ditaruh di situ. Lalu keempat ada tanda tingkat. Tanda tingkat itu dipakai jika kita sudah mengikuti pelantikan di suatu pengenal. Ada pengenal yaitu ada 3 tingkatan, yaitu ada purwa, madya, dan utama. Jadi tanda tingkatan ini bisa kita dapatkan jika kita sudah mengikuti pelantikan ya. Jika belum, maka belum bisa mendapatkan 3 tingkatan ini ya. Ada 3 tingkatan, yaitu ada purwa, madya, dan utama. Lalu yang terakhir dari atribut utama Hisbul Waton adalah tanda kuartir dan qabilah. Nah, di sini contohnya seperti ini. Di sebelah kanan, biasanya di sebelah kanan lengan kanan. Ini contoh dari Yogyakarta, berarti kalau kita DKI Jakarta, dan qabilah kita adalah
memakai tanda kuartir cabang Kramat Jati. Kurang lebih ini adalah atribut utama, setidaknya ada ini dalam pakaian atau seragam Hizbul Waton kita. Tapi beberapa atribut utama ini pun juga bisa kita dapatkan jika kita sudah mengikuti beberapa pelatihan atau beberapa pelantikan, ada tesnya seperti itu. Jadi tidak bisa asal membeli atribut ini dan sebagainya. Selanjutnya, kalau tadi atribut utama Hizbul Waton, sekarang kita akan membahas tentang atribut tambahan. Nah, atribut tambahannya ada apa aja? Ada 3 di sini atribut tambahan, yaitu nama Pandu HW. Jadi nama kita yang biasanya berada di sebelah kanan ya, di dada sebelah kanan di depan itu ada nama kita. Jadi nama Pandu itu atau nama kita yang biasanya ada di seragam HW adalah atribut tambahan ya. Lalu yang kedua ada tanda kenang-kenangan pertemuan. Jadi jika anak-anak sudah pernah nih mengikuti perlombaan atau musyawarah besar Hizbul Waton, biasanya di tiap acara atau pertemuan itu membuat tanda atau wembel kayak gitu. Biasanya membuat tanda yang mana itu bisa jadi kenang-kenangan dan boleh dipasang di seragam Hizbul Waton kalian. Dan yang ketiga lain-lain sesuai atau yang tidak bertentangan dengan aturan dalam HW. Banyak sekali para pembina atau kakak-kakak yang sudah sangat aktif di Hizbul Waton itu memiliki tanda-tanda yang tanda-tanda yang biasanya memang di luar dari atribut utama yang menjadi atribut tambahan gitu. Jadi kayak sebuah kenang-kenangan tersendiri bagi mereka ya, entah dalam suatu kegiatan dan sebagainya seperti itu. Nah, demikian pembelajaran tentang atribut. Ada tadi yang pertama atribut utama dan sekarang ada atribut tambahan. Ya, tadi kita sudah mengetahui bagaimana atribut utama dan atribut tambahan. Di sini kalian bisa memperhatikan ini gabungan antara seragam, atribut utama dan atribut tambahan dari Hizbul Waton. Mana topi, lalu baret, tanda pengenal, tanda jabatan, nama, dan tingkatan-tingkatan, badge Kwarda, Kwarwil atau Kobila dan sebagainya bisa dilihat dari warna bajunya, warna celananya atau roknya juga, dan warna kaos kaki dan sepatunya. Jadi kalian bisa perhatikan di sini untuk semua kelengkapan antara seragam dan atribut Hizbul Waton. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang atribut, sekarang kita akan mempelajari tentang janji Hizbul Waton. Nah, Pandu Hizbul Waton memiliki janji yang harus diucapkan dengan khidmat dan penuh kesadaran oleh para anggotanya. Tidak hanya sekedar diucapkan, tapi juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, janji Hizbul Waton berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang dan tanah air. 2. Menolong siapa saja semampu saya. 3. Setia menaati undang-undang Pandu HW. Nah, jadi dari janji Hizbul Waton ini terdapat 3 janji ya, yang diawali dengan basmalah dan 2 kalimat syahadat. Begitu sakral ya nak ya. Jadi di sini ada 3. Nah, yang ketiga adalah setia menaati undang-undang Pandu HW. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang undang-undang dari Pandu HW atau Hizbul Waton. Ya, dalam tadi janji Hizbul Waton yang ketiga terdapat menaati atau melaksanakan undang-undang Pandu Hizbul Waton. Nah, undang-undang dari Hizbul Waton memiliki 10 undang-undang. Ya, maka di sini Pandu Hizbul Waton harus berusaha senantiasa berkata, bertindak dan berpikir sesuai dengan undang-undangnya. Nah, berdasarkan hasil muktamar Hizbul Waton ketiga, jadi undang-undang ini diambil berdasarkan hasil muktamar HW ketiga tahun 2016 di Solo. Nah, undang-undang Pandu HW yaitu 1. Pandu Hizbul Waton itu dapat dipercaya. 2. Pandu Hizbul Waton itu setia dan teguh hati. 3. Pandu Hizbul Waton itu siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Waton itu suka perdamaian dan persaudaraan.
5. Pandu Hizbul Waton itu sopan santun dan perwira. 6. Pandu Hizbul Waton itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Waton itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Waton itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Waton itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Waton itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, demikian 10 undang-undang Pandu Hizbul Waton yang mana kita sebagai Pandu Hizbul Waton harus berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa berkata, bertindak, dan berpikir sesuai dengan undang-undang ini. Yang mana kalau kita sudah bisa melaksanakan dari 10 undang-undang ini, bisa tercapailah tujuan dari didirikannya Hizbul Waton tersebut. Demikian anak-anak semua pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama tentang seragam Hizbul Waton, yang kedua tentang atribut Hizbul Waton, yang ketiga tentang janji Hizbul Waton, dan keempat undang-undang Hizbul Waton. Jadi silahkan dipahami ya. Selanjutnya Bunda akan memberikan tugas untuk materi kita hari ini. Tugas hari ini adalah mengerjakan 5 soal berikut, yang mana kalian cukup langsung saja mengerjakan di buku tulis kalian langsung jawabannya. Yang pertama adalah soalnya 1. Jelaskan pengertian dari atribut HW. Nah, tadi pengertian dari atribut HW apa ya? Lalu yang kedua, sebutkan 3 atribut utama HW. Jadi cukup sebutkan 3 saja dari atribut utama HW. Yang ketiga, apa bunyi janji HW yang pertama? Nah, kalian tulis janji HW yang pertama apa. Lalu yang keempat, kapan dan di mana undang-undang HW dibuat? Nah, berdasarkan hasil apa itu tadi yang sudah Bunda Nisa jelaskan. Dan yang kelima, apa bunyi undang-undang Hizbul Waton yang kelima? Mudah kan? Jadi silahkan dikerjakan, langsung saja jawabannya di buku tulis. Jangan lupa hasil pengerjaannya dikirimkan ke Bunda Anissa. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas kesemangatan dan antusias anak-anak semuanya. Dan mohon maaf jika selama penyampaian materi hari ini terdapat kesalahan dan kekurangan dari Bunda Anissa. Mohon dimaafkan ya. Tetap semangat anak-anak semuanya. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.